Halo Sobat Dok Faisal, bertemu kembali dengan saya Dr. Andi Adiwinata. Nah, hari ini kita ada kabar gembira bahwa vaksin COVID-19 tahap 2 akan segera dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda termasuk dalam kelompok orang yang divaksin di tahap 2 ini? Nah, berikut ini adalah data tentang situasi COVID-19 di Indonesia, khususnya tentang vaksinasinya, update per tanggal 16 Februari 2021. Data ini saya ambil langsung dari website pemerintah, yaitu covid19.go.id, bahwa per 16 Februari sudah 1.100.000 orang yang divaksinasi tahap 1. Seperti yang kita tahu bahwa vaksinasi tahap 1 itu sebagian besar diberikan kepada tenaga kesehatan. Dan data menunjukkan bahwa dari 1.100.000 orang yang telah divaksinasi tahap 1 ini, ternyata kejadian ikutan pasca imunisasi atau bahasa mudanya adalah efek samping yang timbul setelah divaksinasi ternyata ringan. Jadi tidak bahwa data-data ini menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 di Indonesia yaitu Sinovac ini adalah aman. Nah, sekarang kita harus melihat bagaimana nih vaksin keduanya, siapa saja yang bisa mendapatkannya. Oke, jadi pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini ditujukan bagi para petugas publik dan juga lansia. Nah, jadi rencananya vaksinasi tahap kedua ini akan dimulai pada tanggal 17 Februari 2021, dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Nah, nanti program ini diharapkan mencakup seluruh Indonesia dan selesai pada Mei 2021 dengan total sasaran sebanyak 38 juta orang lebih. Nah, vaksinasi tahap kedua ini akan dimulai dari 7 provinsi yang di Jawa dan di Bali. Nah, kenapa? Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar atau sekitar 70% kasus COVID-19 terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Dan di Pulau Jawa dan Bali juga termasuk pemukiman padat, sehingga laju penularannya juga tinggi. Hal ini menjadi prioritas untuk vaksinasi tahap 2 diberikan pada provinsi-provinsi di Jawa dan juga di Bali terlebih dahulu. Nah, nanti baru secara bertahap ke provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa tujuan vaksinasi tahap kedua ini itu adalah untuk tenaga pelayan publik esensial. Nanti kita akan lihat siapa aja sih yang termasuk tenaga pelayan publik esensial itu, dan juga masyarakat lansia berusia 60 tahun ke atas. Nah, kenapa sih lansia ini menjadi prioritas setelah nakes? Karena kita harus ingat bahwa seiring bertambahnya usia, pada usia sangat lanjut atau di atas usia 60 tahun, daya tahan tubuh seseorang itu akan menurun karena faktor usia. Sehingga orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas ini beresiko tinggi untuk terkena vaksin COVID-19. Dan data juga menunjukkan bahwa derajat keparahan COVID-19 itu pada orang tua bisa menjadi berat. Nah, sebetulnya beratnya ini selain karena faktor daya tahan tubuhnya yang sudah menurun, ataupun juga karena usianya, bisa juga karena penyakit-penyakit yang sudah diderita oleh orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas. Tentu, kalau kita bandingkan secara statistik atau secara jumlah, pasien-pasien yang berusia di atas 60 tahun ke atas mungkin sudah ada penyakit darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya. Sehingga kalau mereka sampai terkena COVID-19, maka risikonya akan lebih tinggi untuk mengalami COVID-19 yang berat dibandingkan dengan usia muda. Nah, jadi, kenapa tenaga pelayan publik esensial juga menjadi penting untuk divaksin? Karena ingat, di prioritas tahap 2 ini juga adalah kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi. Bayangkan, kalau misalkan para petugas-petugas ini kan melayani banyak orang. Satu orang bisa melayani banyak orang di tempat tertentu. Kalau mereka semakin banyak bertemu orang, maka semakin tinggi rantai penularannya. Jadi mereka sendiri harus kebal dahulu terhadap COVID-19 agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang-orang yang dilayani. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sumbernya dari Instagram Kemenkes RI. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa selalu gunakan sumber yang terpercaya. Jadi ini sumbernya terpercaya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena di zaman COVID ini tidak sedikit banyak website ataupun juga berita-berita hoax yang justru menyesatkan dan akhirnya membahayakan bagi kesehatan Anda sendiri. Nah, sekarang kita lihat bahwa pemerintah mencanangkan 21,5 juta lansia dan
16,9 juta petugas publik akan menerima vaksinasi COVID-19 tahap 2. Jadi yang pertama lansia, kemudian tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, petugas keamanan, pelayan publik, petugas transportasi, atlet, wartawan, pekerja media, dan juga sektor pariwisata. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau lansia tadi terkait dengan resiko mereka untuk terkena COVID yang berat. Nah, sedangkan yang lainnya yang petugas publik ini, ya karena mereka melayani publik. Bayangkan petugas transportasi ada di stasiun tertentu, dia akan bertemu dengan banyak orang. Jangan sampai dia misalkan terkena COVID-19 dan akhirnya menularkan orang lain. Sehingga menjadi prioritas mereka harus kebal terhadap COVID-19. Nah, diberikan catatan nih sama Kemenkes RI bahwa semua petugas publik dan tentu juga lansia dan semua orang yang sudah divaksinasi harusnya, yang sudah vaksinasi tahap 1 juga, tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini untuk melindungi diri sendiri Anda, keluarga, orang-orang di sekitar. Karena ingat teman-teman, bahwa efektivitas vaksin COVID-19 itu tidak 100%. Dan yang kedua adalah perlu waktu untuk timbulnya kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh vaksin COVID-19, yaitu sekitar 2-4 minggu. Dan kita juga belum tahu sebetulnya vaksinasi ini efek imunitas atau daya tahan dari vaksin ini sebenarnya bisa bertahan sampai berapa lama. Jadi kita belum tahu karena memang datanya belum ada sampai jangka panjang tersebut. Nah, jadi tetap harus protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, itu tetap harus dilakukan. Nah, sekarang ini untuk mekanisme pendaftarannya sendiri. Nah, jadi mekanisme pendaftarannya dari sumber, lagi-lagi dari Instagram Kemenkes RI, ada 3 mekanisme pendaftarannya. Yang pertama adalah setiap institusi mendaftarkan anggotanya secara online melalui sistem P-Care. Nah, sistem P-Care sendiri ini adalah suatu sistem yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi, tujuannya adalah untuk mempermudah pendataan. Jadi aplikasi P-Care ini merupakan bagian dari sistem informasi berbasis website yang sudah disediakan BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik mandiri yang memberikan pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat. Nah, jadi menurut berita yang ada bahwa Piker ini akan mendukung proses registrasi sasaran penerima vaksin, juga untuk screening status kesehatan serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasinya. Dalam sistem informasi Piker juga nanti akan ada data kepesertaannya, riwayat pelayanan kesehatan, data kunjungan rumah sakit maupun kunjungan sehat. Nah, jadi pada intinya adalah ini adalah suatu program yang harus kita dukung untuk memudahkan dalam pendaftarannya. Nah, mungkin nanti akan ke depannya akan ada sosialisasinya nih untuk teman-teman lebih familiar tentang sistem P-Care ini seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya untuk mendaftarkan diri vaksinasi tahap 2. Nah, sedangkan mekanisme yang kedua adalah untuk kelompok masyarakat lansia, biasanya datanya itu langsung diperoleh dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan yang ketiga adalah, sebetulnya peserta vaksinasi juga dapat mendaftar secara manual ke institusi mereka atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi, kalau buat Anda yang merasa masuk dalam kategori yang tadi saya katakan, sudah lansia, dan juga termasuk dalam kategori petugas pelayan publik yang tadi saya sebutkan, bila Anda tidak terdaftar oleh institusi Anda dapat melaporkan diri Anda ke institusi tersebut ataupun juga ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sekarang di mana sih akan dilaksanakannya vaksinasi tahap 2 ini? Nah, ini juga saya dapatkan dari Instagram Kemenkes RI. Yang pertama adalah di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Yang kedua, melalui institusi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, vaksinasi massal di tempat dan vaksinasi massal bergerak, misalnya vaksinasi di Pasar Tanah Abang. Nah, jadi meskipun pelaksanaannya akan di beda-beda tempat, pemerintah akan memastikan pelaksanaan vaksinasi ini hanya dilakukan oleh vaksinator dan tenaga kesehatan terlatih. Jadi jangan takut, walaupun misalkan tidak di fasilitas kesehatan, misalkan di vaksinasi massal bergerak nih di Pasar Tanah Abang, tapi yang ngelakuin itu pasti sudah kompeten. Jadi teman-teman nggak usah takut.
Dan justru itu upaya pemerintah untuk menjangkau kalian semua agar lebih mudah mengakses vaksinasi ini, ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya bagikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan pada kolom komentar ataupun Instagram kami, Instagram @dokpfizer atau Instagram saya pribadi @adiwinatarandi. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila menurutmu informasi ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, bersama kita bisa untuk menaklukkan pandemi COVID-19 ini. Ayo vaksin, karena vaksin COVID-19 di Indonesia ini aman dan juga halal. Sampai jumpa.